Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat ya. Tetap jangan lupa selalu berdoa untuk mengawali semua kegiatan kita. Tentunya agar kegiatan kita berjalan dengan lancar, tanpa halangan, dan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tema 7 muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang pidato. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah setelah menonton video pembelajaran, siswa dapat memahami pengertian dan tujuan pidato. Tujuan pembelajaran yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi macam-macam pidato. Dan yang ketiga, setelah mengamati video pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah membuat pidato yang baik. Adapun tujuan pembelajaran yang keempat, setelah mengamati video pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi macam-macam metode atau teknik dalam berpidato. Kita mulai dengan pengertian dan tujuan dari pidato. Pidato adalah ucapan dengan susunan yang baik untuk disampaikan kepada orang banyak dengan tujuan memberikan informasi maupun tujuan berupa ajakan. Adapun tujuan pidato diantaranya adalah 1. Mendorong atau mengajak, atau biasa kita sebut dengan pidato persuasif. Yang kedua, memberitahukan atau mengabarkan, atau biasa kita sebut dengan pidato informatif. Dan yang ketiga, tujuan pidato yaitu untuk menghibur, atau biasa kita sebut dengan pidato reaktif. Selanjutnya, macam-macam pidato. Berdasarkan sifat dan isi pidato, pidato dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, pidato pembukaan, yaitu pidato singkat yang dibawakan oleh pembawa acara. Yang kedua, pidato pengarahan, yaitu pidato untuk mengarahkan suatu kegiatan. Yang ketiga, pidato sambutan, yaitu pidato yang disampaikan pada suatu acara kegiatan atau peristiwa tertentu. Yang keempat, pidato peresmian, yaitu pidato yang dilakukan oleh orang yang berpengaruh untuk meresmikan sesuatu. Yang kelima, ada pidato laporan, yaitu pidato yang isinya adalah melaporkan suatu tugas atau kegiatan. Yang selanjutnya ada pidato pertanggungjawaban, yaitu pidato yang berisi suatu laporan pertanggungjawaban. Berikutnya adalah langkah-langkah membuat pidato. Langkah pertama dalam membuat pidato adalah menentukan tema. Kita tentukan dulu tema apa yang akan kita jadikan pidato. Yang kedua, setelah kita menentukan temanya, kita tentukan judulnya. Tentunya judul pidato harus berkaitan dengan tema dari pidato yang sudah kita tentukan. Dan yang ketiga, kita kemudian membuat kerangka pidato dari judul yang sudah kita tentukan tadi. Dan yang keempat, kita mengembangkan kerangka pidato menjadi sebuah pidato yang berisi pembukaan. Pembukaan di dalamnya terdapat salam, puja-puji terhadap Tuhan, dan sekilas perkenalan diri dari orang yang akan berpidato. Yang kedua, ada inti pidato. Inti pidato berisi penyampaian maksud utama dari pidato yang akan kita sampaikan. Selanjutnya ada penutup. Dalam penutup ini terdapat ucapan permohonan maaf, ucapan terima kasih, harapan, dan salam penutup. Tentunya salam penutup disesuaikan dengan salam dalam pembukaan. Di sini Bu Guru sudah mempunyai contoh pidato. Nah, dari contoh pidato ini sudah ada salam pembuka hingga salam penutup. Mari kita cermati bagian-bagiannya. Ini dia. Iya.
Yang pertama ada pembukaan. Tadi pembukaan berisi salam, kemudian ada puja-puji kepada Tuhan, selanjutnya ada sedikit perkenalan dari orang yang berpidato. Jadi dalam contoh pidato ini pembukaan dimulai dari salam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk kalimat puja-puji Tuhan itu ada pada paragraf pertama yang berbunyi, marilah kita panjatkan terlebih dahulu puji serta syukur kehadirat Tuhan sampai dengan kalimat dengan kebersihan lingkungan. Dan untuk perkenalan atau pembukaan tentang pidato yang akan disampaikan terdapat pada paragraf kedua, yaitu pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal sampai dengan kata penghuninya. Itu masuk ke dalam bagian pembukaan pidato. Selanjutnya, bagian inti dari pidato. Inti pidato berisi maksud dan tujuan utama dari pidato yang disampaikan. Di dalam contoh pidato ini, inti pidato berisi tentang kebersihan, pentingnya menjaga kebersihan. Terdapat pada paragraf ketiga dan paragraf keempat. Selanjutnya ada penutup. Nah, ini dia. Penutup ada di paragraf terakhir. Penutup biasanya berisi permohonan maaf, kemudian ada ucapan terima kasih atau harapan-harapan, dan yang terakhir ada salam. Salam penutup tentunya disesuaikan dengan salam pembukaan. Jika dibuka dengan Assalamualaikum, maka ditutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilihat isi penutupnya di paragraf terakhir. Di sini sudah ada permintaan maaf, kemudian sudah ada juga beberapa kata untuk mengakhiri pidato. Selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam metode atau teknik berpidato. Ini sangat berguna bagi kita ketika kita harus mempraktekkan untuk melakukan pidato di depan banyak orang. Dengan mengetahui metodenya, maka kita akan lebih mudah untuk berpidato di depan banyak orang. Adapun macam-macam metode atau teknik berpidato yang pertama adalah metode menghafal. Metode menghafal yaitu membuat pidato lalu menghafalkannya dan menyampaikannya tanpa teks. Jadi dihafalkan dulu dan kita berpidato tanpa memegang teks. Yang kedua, metode serta-merta yaitu membawakan pidato tanpa persiapan dan hanya mengandalkan pengalaman dan wawasan. Jadi ini lebih bersifat mendadak tanpa direncana. Jadi sama sekali tidak ada persiapan apalagi membuat naskah. Yang ketiga, metode naskah, yaitu berpidato dengan membawa atau membaca naskah pidato yang telah disiapkan. Untuk metode naskah ini, jadi kita membuat pidato terlebih dahulu dan kita tidak perlu menghafalkan karena kita bisa membawa dan membaca naskah pidato tersebut. Nah, demikian tadi penjelasan Bu Guru tentang pidato. Sekarang mari kita mengerjakan tugas. Tugas yang pertama adalah buatlah sebuah pidato tentang ajakan kepada teman-teman sekelas untuk membantu adik kelas atau warga di lingkungan rumah untuk belajar membaca. Jadi, pidato ini berisi ajakan kepada teman-temanmu untuk membantu adik kelas atau warga belajar membaca. Bukan tentang perpisahan, bukan tentang kebersihan, melainkan tentang ajakan kepada teman-teman untuk membantu adik kelas atau warga belajar membaca. Dan pidato ini silakan ditulis di buku tugas daring menggunakan huruf dan kalimat yang jelas. Ya, dengan huruf dan kalimat yang jelas. Ingat sekali lagi, pidatonya adalah tentang ajakan untuk membantu adik kelas atau warga di lingkungan rumahmu belajar membaca.
Jadi pidato ini bisa disampaikan di sekolah. Jadi nanti yang disapa adalah kepala sekolah, guru, dan teman-teman. Dan berisi tentang ajakan kepada teman-temanmu supaya mau membantu adik kelasmu atau warga di lingkungan rumahmu yang belum bisa membaca agar bisa membaca. Demikian pidato hari ini, belajar tentang hari ini. Selamat belajar, selalu jaga kesehatan dan jangan lupa menerapkan 3M. Yaitu selalu menggunakan masker saat keluar rumah, mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun, dan menjaga jarak serta menghindari kerumunan. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.